nyelani sawetara no Mas Gubron kula entuk WA Mas Agung iki engko sarung jagung muni apa ora ngono nggih ingkang sampun request matur suwun kula tampi sampun kula aturaken mengke dipun mirengaken lan dipun midhangetaken sesarengan nggih ketoke kok sing mantuk-mantuk matur suwun ayo nak dilanjut. Kena
Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung beserta narasumber memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, para narasumber, tamu undangan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Seraya mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2020, bertempat di Barata Convention Hall, Tulungagung. Kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka pembukaan pembinaan penghayat tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, mengawali pembukaan pembinaan penghayat tahun 2020 kali ini, marilah bersama-sama kita berdoa kanthi patrap Hastungkara Puja Brata utawi hening. Hastungkara Puja Brata kapurwakan. Hastungkara Puja Brata purna. Selanjutnya, laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Yang terhormat Ibu Suprihatin ST MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swanti, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Sekretaris beserta Kabid Dinas Kebudayaan dan Kasih Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Saudara Pengurus Majelis Luhur Kepercayaan MLKI Kabupaten Tulungagung, Saudara Ketua Paguyuban Penghayat atau Aliran Kepercayaan se-Kabupaten Tulungagung, serta para undangan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan pembinaan bagi penghayat atau aliran kepercayaan se-Kabupaten Tulungagung dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini dapat kami laporkan sebagai berikut, bahwa kegiatan pembinaan bagi penghayat se-Kabupaten Tulungagung ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 8 sampai dengan selesai. Peserta dalam kegiatan ini diikuti dari Ketua Paguyuban Penghayat se-Kabupaten Tulungagung, pengurus MLKI Kabupaten Tulungagung, dan aliran kepercayaan yang ada pada masyarakat kita merupakan sebuah fakta yang tidak dipungkiri sebagai bagian dari khasanah kekayaan kehidupan spiritual yang telah ada sejak lama. Maaf Bu, salah gila noto. Sebelumnya mohon maaf bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2020. Yang keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Kelima, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 68 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Yang keenam, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulungagung. Biaya kegiatan, semua biaya yang diperlakukan dalam penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2020. Bapak Kepala Dinas serta hadirin semua yang saya hormati, bahwa aliran kepercayaan yang ada pada masyarakat kita merupakan sebuah fakta yang tidak dipungkiri dengan bagian dari khasanah kekayaan kehidupan spiritual yang telah ada sejak lama. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warisan leluhur budaya bangsa yang sudah lama ada dan diyakini serta dihayati. Terkandung nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan pedoman dalam usaha pengembangan jati diri dan integritas bangsa.
Kepercayaan tersebut mengandung nilai-nilai religius, nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan serta diamalkan. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung berkenan membuka sambutan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pembinaan bagi penghayat se-Kabupaten Tulungagung pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung sekaligus membuka secara resmi pembukaan pembinaan penghayat tahun 2020. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Ermawan MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Yang terhormat Saudara Sekretaris beserta Kabid Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara narasumber pembinaan penghayat, yang terhormat Saudara Pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Ketua Paguyuban Penghayat atau Aliran Kepercayaan se-Kabupaten Tulungagung dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hadirin yang saya hormati, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan konsep religiositas tertua yang ada di Indonesia. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa keberadaan penghayat kepercayaan secara definisi berbeda-beda, namun maksud dan tujuannya sama. Kepercayaan adalah sistem keyakinan individu atau kelompok dengan sesuatu zat yang melebihi manusia ataupun makhluk lainnya yang lazim disebut Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai budaya spiritual warisan bangsa Indonesia merupakan budaya kearifan lokal. Hadirin yang saya hormati, pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah menjadi dasar bagi perilaku para penghayat dalam mendekatkan diri kepadanya dan dalam perilaku hidup sehari-hari. Pengakuan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kemudian dilanjutkan dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, beserta seluruh isinya yang membawa konsekuensi dan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan para penghayat. Aliran kepercayaan bukan rekayasa atau bukan racikan orang per orang, melainkan atas kehendak mutlak Yang Maha Kuasa. Dan ajarannya berkembang dan
dihayati oleh masyarakat sampai mancanegara, serta nantinya akan membuktikan bahwa ajaran budaya spiritual bangsa Indonesia menjadi opening jagat dan tepo paluping umat dunia. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembinaan bagi penghayat se-Kabupaten Tulungagung tahun 2020 dengan ini saya nyatakan resmi dimulai. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Demikian tadi seluruh rangkaian pembukaan pembinaan penghayat tahun 2020 telah kita laksanakan. Selanjutnya, Cafe Break dan persiapan pemaparan materi sekaligus memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung beserta tamu undangan meninggalkan tempat. Selanjutnya, Bapak Kepala Dinas bisa kita hantarkan menuju ke ruang transit untuk cafe break sejenak, ya. Sekaligus tamu undangan, disilahkan. Mas Irwanto, monggo. Salajengipun kinaryo ngregangaken swasana sinambi kita persiapan untuk menuju ke pemaparan materi-materi yang telah disiapkan oleh para narasumber dan persiapan juga untuk para hadirin peserta pembinaan penghayat tahun 2020 yang hadir di sini, dimohon memakai kaos atau kaos seragam yang sudah dibagikan itu sebagai seremonial kita melaksanakan kegiatan pembinaan penghayat tahun 2020 kali ini. Ngersakaken ke toilet, toiletnya sebelah sana ruang ganti di luar. Kita tunggu barang 5 menit. Terus kembali duduk di tempat duduk semula, kita akan mengikuti pemaparan materi. Baik, selanjutnya ini nanti akan kita serahkan kepada pemandu atau moderator, panjenenganipun Bapak Insinyur Sukriston ingkang minulya. Matur sembah nuwun, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senjata
Para Bapak, para Kadang, Bapak sekalian, ingkang kula hormati, kula aturaken salam Rahayu. Rahayu. Merdeka. Dumateng Bapak Kepala Dinas Budpar yang kami hormati, sumrambah para kabid utamanya bidang kebudayaan Bupreh ingkang kula hormati dan para staf yang berbahagia, para Bapak berkadang yang kesempatan ini bisa rawuh di tempat yang berbahagia ini di Baratak dalam rangka pembinaan penghayat tahun 2020 oleh Pemkab Tulungagung, segi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Para Bapak, para Ibu, kanthi tansah kudung budi rahayu, keselamatan kabagas sarasan untuk kita semuanya, dan pada kesempatan hari ini kita akan mendapatkan beberapa materi terkait dengan pembinaan penghayat Kabupaten Tulungagung. Untuk itu hadir pada kesempatan ini yang pertama nanti adalah dari pemateri atau narasumber Bapak Akol Firdaus MPD. Beliau adalah dosen IAIN Tulungagung, juga Direktur Ijir IAIN Tulungagung. Yang kedua, Bapak sekalian, Bapak Dr. Otto Bambang Wahyudi. Tidak asing lagi, beliau adalah Presidium MLKI Jawa Timur periode 2015-2020 dan lanjut periode 2020-2025. Bapak Dr. Otto Bambang Wahyudi juga sebagai latar belakang dosen S1 di S2 dan S3 di beberapa perguruan tinggi di Surabaya, Petra, Unitomo dan Untak. Dan berikutnya adalah narasumber yang ketiga adalah Romo Hertoto Basuki. Beliau adalah Dewan Pakar MLKI Pusat dan beberapa latar pendidikan beliau kenyam dan peran-peran organisasi yang sangat luar biasa. Dari ketika beliau inilah Bapak sekalian dikaitkan dengan perjuangan penghayat adalah tokoh-tokoh yang selama ini berjuang mendampingi tentang
proses-proses hukum, produk-produk hukum yang ada pada penghayat kepercayaan di Indonesia. Dan beliau-beliau inilah yang tahun 2011 merintis adanya wadah tunggal penghayat kepercayaan yang waktu itu diadakan kongres di Surabaya tahun 2012 dengan wadah Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI. Dan 2014 baru dibentuk secara resmi wadah tunggal penghayat kepercayaan dengan nama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Bapak sekalian, kiranya dari secara garis besar dari ketiga pemateri nanti akan menyampaikan pada kita semuanya terkait dengan kesejarahan perjuangan penghayat kepercayaan dan juga tentang layanan pendidikan, dan yang terpenting lagi adalah tentang spiritual. Bagaimana spiritual penghayat kepercayaan ini dikaitkan dengan jiwa Pancasila ini yang mudah dipahami oleh umum dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bapak sekalian, kiranya pada siang hari ini kita cukup berbahagia dengan acara yang kita selenggarakan dan juga diiringi dari gamelan dari kerawitan yang tadi mengiringi kita semuanya dalam rangka suasana COVID, suasana protokol kesehatan ini bisa kita selenggarakan dengan selamat dan sehat. Bapak sekalian, untuk membuka acara ini kami bacakan sebenarnya diiringi kerawitan ya, tapi kerawitannya sudah untuk duluan. Ini kami ambilkan dari Wedaran Kanjeng Mangkunegoro Sekawan yang disebut dalam Kinanti. Mangko kanthi ning tumuwuh salami mung awas eling luki taning alam wiryaning mati budi supati miring sangsaya yaksa pangreksaning urip. Inggih, ini sebenarnya diiringi oleh gamelan, tapi ini lawaran saja. Yang penting makna daripada Kinanti ini bahwa penghayat percayaan yang nilai-nilai spiritualnya itu menghantarkan dalam proses-proses sosial, proses-proses lahiriah, seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa lahir itu adalah utusan batin. Mungkin itu yang dimaksud. Baiklah Bapak sekalian, marilah kita mulai saja dengan agenda pembinaan dan berupa sarasian. Untuk itu ada 3 pemateri. Nanti kami mohon Bapak Akol, Bapak Utu, dan Bapak Romo Basuki masing-masing 20 menit secara paralel. Dan selanjutnya nanti kita adakan misalnya tanya jawab untuk sesi berikutnya. Untuk itu kami persilakan yang pertama adalah Bapak Akol dari Direktur IAIN Tulungagung. Kami persilakan Pak Akol. Selamat pagi, salam sejahtera dan rahayu, rahayu sagung dumadi. Romo Hertoto Basuki yang saya hormati,
Bapak Oto Bambang Wahyudi yang saya hormati, Bapak Kriston yang saya hormati, para sepuh, bini sepuh, kadang-kadang penghayat kepercayaan se-Kabupaten Tulungagung, para pimpinan paguyuban penghayat kepercayaan. Izinkan di awal sesi ini saya memulai forum dengan memaparkan konsep kebangsaan dalam kaitannya dengan kontribusi penghayat kepercayaan. Karena saya sudah membaca semua materi yang disiapkan oleh para bobo narasumber, sebagiannya memang beririsan, saling beririsan. Nah, saya ingin menegaskan Bapak Ibu, para sepuh ingkang kula hormati, tidak ada satupun materi yang saya bawakan itu yang benar-benar merupakan pengetahuan saya sendiri. Semuanya adalah materi yang diserap, saya pelajari dan saya serap pada zaman abad 14 Masehi, 1350 pertengahan abad. Nah, konsep Pancasila maupun Bhinneka Tunggal Ika, para ahli sudah sepakat kedua konsep itu diacu dari dua karya sastra yang diwariskan oleh para bujangga Jawa. Pancasila menika bisa kita rujuk langsung di dalam kitab Negara Kertagama, sementara konsep Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu inggih sampun mangertosi dirujuk langsung dari kitab Sutasoma ingkang diserat kalian Empu Tantular. Nah, apa sebenarnya makna kedua konsep itu bila dilihat atau dipahami dari semangat zamannya? Menarik karena kedua konsep itu mengarahkan kita pada pemahaman tentang wawasan ketuhanan tertinggi. Jadi seperti yang sering saya bawakan berulang-ulang, saya mengutip Negara Kertagama di dalam pupuh 43 ya. Serat menika ingkang diserat kalian Rakawi naminipun Prapanca. Prapanca itu nama pena nggih. Aslinipun kita enggak tahu. Yatna Gekwani Pancasila Kreta Sangskara Biseka Krama menika artosipun mengarah pada makna bahwa Raja Jawa, maksudnya itu Kertanegara waktu itu, karena Kertanegara ini tokoh yang memprakarsai penyatuan Nusantara. Mengapa tokoh menika luhur sangat? Karena menurut Empu Prapanca, tokoh ini tahu ilmu rahasia dan mempraktekannya. Napa menika Pancasila? Pancasila tegese menurut abad 14 pengertiannya itu adalah ilmu rahasia, ilmu kaweruh yang paling rahasia. Inggih menika kalau dibahasakan menurut bahasa abad 16-17 Masehi artosipun manunggaling kawula Gusti. Dados Kertanegara sebagai sosok penting dalam proyek penyatuan Nusantara menika terkenal masyhur, terkenal luhur karena piyambakipun adalah pelaku Pancasila. Kurang lebih ngoten. Tentu saja Bapak Ibu, nama Pancasila atau ajaran Pancasila itu bisa dirujuk ke ajaran Hindu maupun ke ajaran Buddha. Nanging pengertiannya itu berbeda sama sekali. Nah, nanti coba saya elaborasi lebih jauh. Jadi benar bahwa Nusantara menika sejak abad yang sangat awal, sekitar ya abad-abad 2-3 Masehi sudah mengalami persinggungan ya, pertukaran budaya dengan berbagai kebudayaan besar, India, Timur Tengah, Cina, melalui jalur perdagangan dan pertukaran budaya. Nah, karena Nusantara ini tempat yang sangat strategis di dalam percaturan dunia pada zamannya, maka agama-agama yang berada di luar Nusantara itu juga masuk memberi pengaruh. Nah, masyarakat Nusantara terkenal sebagai masyarakat yang sangat terbuka. Di dalam bahasa modern disebut sebagai kosmopolitanisme.
Kosmopolitanisme itu mengatakan artosipun. Kosmopolitanisme itu satu kebudayaan punya citra diri yang sangat besar sehingga mampu berdiri setara dengan kebudayaan yang lain. Karena itu setiap ada pengaruh kebudayaan luar masuk ke Nusantara, masyarakat Nusantara itu tidak shock culture, mboten pernah mengalami gegar budaya. Jadi semua agama itu masuk, diterima. Karena apa? Karena sifat atau sikap kosmopolitanisme dan semangat inklusivisme masyarakat di Nusantara. Jadi banyak agama, tetapi masyarakat Nusantara itu menerima dengan terbuka karena orientasi terbesarnya adalah titik temu substansi ketuhanan. Jadi kalau ingin saya singkat, bahwa di dalam periode yang sangat awal, wawasan Manunggaling Kaula Gusti yang populer pada abad 16 Masehi itu sebenarnya sudah mewarnai tata kehidupan masyarakat Nusantara melalui apa? Ajaran Pancasila meniko. Tidak sangat Hindu, tidak sangat Buddha, ya. Hindu Buddha memberi pengaruh formalitas, nanging ada spiritualitas lokal yang terus-menerus memberikan muatan maknanya. Saya contohkan satu, ada seorang sarjana Belanda yang sangat berpengaruh pada awal abad 20 Masehi, naminipun Willem Stutterheim naminipun. Willem Stutterheim mengamati seluruh candi yang ada di Jawa. Lalu dia menuliskannya di dalam satu seratan penting berpengaruh naminipun The Meaning of Hindu Javanese Candi. Lho, mboten disebut Hindu tok lho. Hindu Jawa, ngoten. Terus menurut Stutterheim, candi-candi di Jawa termasuk candi-candi yang ada di Tulungagung, wonten Prajna Paramita Puri utawi Candi Gayatri, ada Candi Dadi, banyak candi di Tulungagung. Nah, menurut Stutterheim, candi-candi ini itu tidak pernah benar-benar bisa dicari persamaannya dengan candi-candi di India atau di kawasan Asia Selatan yang lain. Mengapa? Karena leluhur kita itu tidak menerima ajaran luar itu dengan apa? Dengan taken for granted naminipun. Tidak ditelan mentah, nanging dimuati dengan wawasan dan spiritualitas asli Nusantara. Karena itu secara arsitektur candi-candi menika benten kali candi-candi yang ada di negara-negara atau kawasan lain. Maknanya beda, fungsi spiritualitasnya juga beda. Salah satu yang disebut Stutterheim itu candi-candi di Jawa itu sebagian besar itu bisa disebut sebagai candi makam. Makam pendarmaan para raja. Boyolangu kan candi makam, makamipun Sri Gayatri Rajapatni. Jadi candi-candi, nah yang begini itu tidak bisa ditemukan lagi di India. Terus kesimpulannya begini, agama-agama sejak periode yang sangat awal, abad 2 Masehi, 3 Masehi itu memang masuk ke Nusantara, agama-agama besar dunia, wonten Siwa, wonten Buddha, berikutnya Islam pada abad 15 atau 13 Masehi, lalu kemudian disusul Kristen melalui kolonialisme. Agama memang masuk ke Nusantara, tapi masyarakat Nusantara itu masyarakat yang sudah beradab, yang sudah mengerti wawasan ketuhanan. Karena itu agama apa saja yang masuk ke Nusantara itu selalu berkolaborasi, selalu bersintesis dengan sistem keyakinan lokal Nusantara. Nah, karena itu Hindu tidak lagi bisa disebut sebagai Hindu, tapi para ahli menyebut Javanese Hindu, Hindu Jawa. Buddha nggih mekaten. Dalam satu tulisan penting Zoetmulder naminipun, Zoetmulder itu seorang Belanda tapi lama misionaris, lama hidup di Semarang kula kilenten nggih, Bapak. Zoetmulder menika. Lama di Semarang, dia menulis buku tebal judulnya Pantheism and Monotheism in Javanese Suluk Literatur. Piyambak ini ke ahli sastra Jawa meskipun orang Belanda. Nah, tapi Zoetmulder itu ngendikan ngaten. Buddha di Jawa yang datang lebih awal itu adalah model agama yang sudah terjawakan. Jadi naminipun Buddha Jawa. Nah, kata Zoetmulder, Islam kemudian ngapunten sangat, kalau ini bisa melahirkan polemik,
Islam kemudian itu juga tidak beda. Islam kemudian juga agama yang datang kemudian tapi mendapat muatan nilai spiritualitas Jawa. Akhirnya naminipun Islam Jawa. Kristen nggih mekaten, Kristen Jawi Wetan misalnya. Jadi saya ingin kembali lagi ke ajaran Pancasila. Pada abad 14 Masehi, para bujangga menika, para rakawi menika menyerat, mewariskan risalah itu mengabarkan kepada kita semua bahwa kehidupan keagamaan di Nusantara pada masanya itu tidak sangat berorientasi pada formalitas baju naminipun, baju keagamaan. Tapi selalu berorientasi pada upaya mencari titik temu substansi ketuhanan. Itulah mengapa Bapak Ibu, agama-agama besar itu bisa hidup berdampingan di Nusantara. Bahkan pada abad 14 dan sebelumnya, candi-candi itu ditetapkan oleh para arkeolog sebagai rumah ibadah bersama. Jadi di dalam satu candi itu ada simbol-simbol kebudayaan, juga ada simbol-simbol kehinduan, berpadu di dalam suatu wawasan naminipun sintesis spiritualitas. Nah, di dalam tata kehidupan yang sangat cair menika, di dalam tata pengelolaan keagamaan yang sangat cair menika, masyarakat Nusantara abad 14 itu terbukti sangat toleran. Toleran artosipun memberi tempat bagi hidupnya ragam sistem kepercayaan atau ketuhanan dan agama-agama besar. Jadi kalau saya ditanya sejarah penghayat kepercayaan itu dimulai dari mana? Jawabannya tidak dimulai dari tahun 1955 ketika Bopo Wongsonegoro mendeklarasikan Badan Kongres Kebatinan Indonesia. Tapi jawabnya adalah penghayat kepercayaan itu punya akar yang sangat jauh ke belakang di dalam kultur keagamaan di Jawa dan di Nusantara yang sangat menghargai perbedaan, mengabaikan bentuk atau baju formalisme agama, tetapi cenderung mencari titik temu spiritualitas ketuhanan. Naminipun ajaran manunggaling Kawula Gusti pada abad 14 disebut sebagai Pancasila. Nah, dengan konsep yang berbeda, Empu Tantular menyerat hal yang sama. Menceritakan seorang pangeran muda yang mencari kesejatian, namanya Sutasoma itu, bertemu dengan Siwa, bertemu dengan Buddha. Nanging akhiripun menyimpulkan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Mau Siwa atau Buddha itu dua adalah hakikat yang tunggal. Loh, coba ngeten iki di Jawa itu. Hakikat yang tunggal. Kalau orang tidak mengenal hakikat yang tunggal, baju agamanya apa saja itu menjadi tidak penting lagi. Kurang lebih ngoten. Nah,